Perkenalkan, nama saya Karen Netanya Jonathan, mahasiswi BINUS Bekasi. Sebagai seorang mahasiswi, seringkali saya pergi ke pusat perbelanjaan, atau mungkin sering disebut mall. Baik untuk berbelanja, sekedar melepas penat, nongkrong bersama teman-teman, melakukan meeting, atau hanya sekedar untuk belajar bersama di restoran yang ada. Saya yakin banyak di antara kita yang melakukan hal yang sama dengan saya. Tapi pernahkah kita menyadari dan mengalami kejadian di mana kita kesulitan mendapatkan tempat parkir? Menurut saya hal ini sering kita rasakan dan kita alami, terutama pada saat akhir pekan telah datang. Dan biasanya hal ini terjadi di mal-mal yang memang disukai oleh anak muda. Dan tidak jarang kita menghabiskan waktu yang cukup lama untuk mencari parkir. Entah itu kita berkeliling di basement, menunggu adanya mobil yang keluar, atau kita memutari lapangan parkir yang tersedia, atau kita menunggu dan berharap adanya valet yang kosong, atau mungkin kita menunggu di sisi jalan adanya mobil yang keluar yang memang khusus dibuat sebagai tempat parkir. Namun akhir-akhir ini mungkin kita belum bisa merasakan kelelahan dalam mencari tempat parkir tersebut. Karena adanya pandemi yang datang, yang mewajibkan kita semua berada di rumah, melakukan pekerjaan, belajar, meeting, semuanya dilakukan di dalam rumah. Namun pernahkah kita berpikir bahwa kondisi kesulitan mencari tempat parkir akan terjadi kembali? Menurut saya, saat ini PSBB diberlakukan, masih banyak mal yang tutup dan belum ada yang berkunjung. Namun, pada saat kondisi new normal diberlakukan, sangat memungkinkan bahwa hal kesulitan mencari tempat parkir akan kembali terulang. Banyak di antara kita yang sudah bosan berbulan-bulan di rumah dan menginginkan untuk pergi ke mall. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kapasitas pengunjung mal juga akan dibatasi untuk mencegah adanya penularan selanjutnya. Sangat memungkinkan jumlah kunjungan setiap mal akan dibatasi dari 100% mungkin akan berubah menjadi 50%. Atau mungkin kita harus bergantian masuk ke tempat tersebut, atau mungkin masing-masing dari kita punya durasi tertentu untuk masuk ke mall tersebut. Dan sangat memungkinkan bahwa kesulitan dalam mencari tempat parkir akan kembali muncul dan akan kembali terulang. Oleh sebab itu, saya memiliki pemikiran atau ide bagaimana kalau saya berusaha atau mencoba untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan ada satu ide yang terfikir dan saya beri nama Parkirin. Ide ini muncul di mana Parkirin merupakan sebuah ide untuk menjawab masalah dalam menghadapi kesulitan mencari parkir, yang dibantu dengan menggunakan sebuah aplikasi berbasis teknologi yang memberikan layanan kepada kita untuk membantu dalam mencari dan memesan tempat parkir di tempat yang kita tuju. Lalu bagaimana cara Parkirin bekerja? Sederhananya, Parkirin bekerja seperti aplikasi memesan tiket bioskop. Saya yakin banyak di antara kita yang sering memesan tiket bioskop melalui aplikasi, di mana kita hanya tinggal memilih bioskop mana yang kita mau, memilih jamnya, lalu kita membayar. Begitu pula dengan aplikasi Parkirin. Saya memiliki ide atau memiliki pemikiran apa saja sih yang bisa ada di aplikasi parkir ini. Yang pertama, saya berpikir bahwa aplikasi Parkirin bisa memiliki sistem atau memiliki fasilitas di mana kita bisa memilih tempat atau lokasi yang kita mau tuju. Misalnya, saya ingin mengunjungi mall A. Saya bisa memilih tempat itu.
Lalu selanjutnya saya berpikir kembali bagaimana kalau aplikasi Parkirin dapat menentukan durasi dan waktu kunjungan yang kita mau. Sebagai contoh kembali, misalnya saya ingin mengunjungi mall A dengan durasi 3 jam yang dimulai pada pukul 2 siang. Lalu setelah itu, yang ketiga, bagaimana kalau aplikasi Parkirin memiliki sistem pembayaran yang cashless, yang artinya para konsumen bisa langsung membayarkan melalui OVO atau misalnya GoPay, seperti layaknya membeli tiket bioskop. Dan saya tahu untuk menunjang ide tersebut banyak hal yang dibutuhkan. Beberapa di antaranya, yang pastinya saya harus memiliki orang IT yang kuat atau tim IT yang kuat untuk menjalankan sistem ini. Lalu untuk menunjang hal tersebut, saya juga harus bekerja sama dengan pusat perbelanjaan atau mall, di mana mall-mall tersebut bekerja sama dengan Parkirin memiliki sistem yang sama dengan Parkirin. Lalu selanjutnya, Parkirin juga harus bekerja sama dengan pengunjung mall tersebut, di mana setiap pengunjung mall tersebut diwajibkan untuk memiliki aplikasi Parkirin. Jika mereka tidak memiliki aplikasi Parkirin, itu berarti mereka tidak bisa memasuki mall tersebut. Contohnya, sekarang ini banyak mall yang sudah menerapkan bahwa setiap pengunjung harus memiliki e-money supaya mereka bisa masuk mall tersebut. Begitu juga dengan Parkirin. Lalu selanjutnya, Parkirin juga harus bekerja sama dengan bank atau media pembayaran online lainnya, seperti OVO, GoPay, Dana, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara kerja aplikasi Parkirin ini? Simpelnya, aplikasi Parkirin ini kita tinggal memilih tempat tujuan, durasi yang kita mau, waktu yang kita mau, melakukan pembayaran. Dan saat kita sudah melakukan pembayaran, tiket atau karcis parkir akan muncul pada aplikasi Parkirin. Yang pada saat kita menuju tempat yang kita tuju, tiket ini tinggal kita scan di pos masuk. Aplikasi Parkirin atau Parkirin memiliki sistem valet parking, di mana setiap konsumen yang sudah memesan tinggal drop mobil mereka, lalu mereka masuk ke dalam mall tanpa harus memarkirkan kendaraan mereka secara personal atau secara pribadi sendiri. Parkirin harus memiliki fasilitas-fasilitas yang baik untuk melayani para konsumennya. Di antaranya, Parkirin harus memiliki notifikasi. Notifikasi ini bisa dilakukan dengan berbagai cara atau berbagai tipe. Misalnya yang pertama, notifikasi bahwa waktu kunjungan kita ke tempat tersebut atau ke tempat yang kita tuju akan segera dimulai. Notifikasi ini akan dimulai 15 menit sebelum waktu kunjungan kita berlangsung. Atau mungkin notifikasi lain dapat digunakan misalnya 15 menit setelah waktu kunjungan kita dimulai. Jadi misalnya kalau kita terlambat atau kita belum menunjukkan bahwa kita sudah sampai di tempat tujuan kita, notifikasi ini akan muncul dan memberitahukan bahwa kita harus pergi ke tempat tersebut karena kita sudah melakukan booking parkir di tempat yang kita tuju. Atau mungkin pada saat 30 menit sebelum waktu kunjungan kita berakhir, akan ada notifikasi kembali bahwa sebentar lagi waktu kunjungan kita di tempat tersebut akan segera berakhir. Sekian penjelasan atau presentasi ini saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat menginspirasi kita semua. Penjelasan ide ini saya ajukan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Creative and Innovative Thinking. Akhir kata, saya mohon maaf jika adanya kesalahan dalam pengucapan atau hal yang kurang berkenan. Sekian dari saya, stay safe and stay healthy. Terima kasih.